Puskesmas Kalumata adalah salah satu puskesmas yang ada di kota Ternate. Puskesmas tersebut adalah tempat praktik bidan dila. Pada hari ini, Jumat 10 Maret 2021, adalah jadwal kunjungan pada Ibu Rini, ibu hamil trimester 2. Berhubung karena bidan Dila sedang sibuk dengan urusan lain, bidan Dila langsung menelpon bidan Indah dan bidan Tia untuk segera ke ruangannya dengan tujuan untuk segera melakukan kunjungan ke rumahnya Ibu Rini. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi bidan Tia. Ya, di sini bidan Tia dan bidan Indah segera ke ruangan saya, boleh ya? Oh iya, saya tunggu. Assalamualaikum. Ya, masuk, silakan duduk. Baik Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ya, jadi begini, hari ini kan ada kunjungan, jadwal kunjungan ke Ibu Rini. Jadi karena saya ada kesibukan, saya minta tolong ke kalian berdua untuk melakukan kunjungan ke Ibu Rini hari ini ya. Nanti ada hal-hal yang kurang bisa ditangani oleh kalian berdua, langsung hubungi saya saja, ya. Iya, Baik, Ibu. ya, terima kasih. Silakan. Setelah bertemu dengan bidan Dila, bidan Indah dan bidan Tia pun langsung melakukan kunjungan ke rumah Ibu Rini. Bidan Tia dan bidan Indah melaporkan hasil kunjungan mereka pada bidan Dila, yaitu terlihat keluarganya Ibu Rini tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga mereka. Baik Ibu, tadi kami sudah melakukan kunjungan ke keluarga Ibu Rini dan hasilnya keluarga Ibu Rini tidak melakukan pola hidup sehat dengan benar. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan, Bu? Ya, karena keluarga Ibu Rini tidak melakukan pola hidup yang sehat, maka kita harus segera melakukan penyembuhan ke rumahnya Ibu Rini. Di sini saya ada beberapa media lembar leaflet. Ini adalah salah satu media. Nanti kita berikan penyembuhan ke Ibu Rini menggunakan media ini. Ya, selanjutnya kalian berdua siap-siap dan kita segera melakukan kunjungan dan melakukan penyembuhan ke rumahnya Ibu Rini. Oke, Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Bidan Dila menerima laporan tersebut, langsung memerintahkan bidan Tia dan bidan Indah untuk melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada keluarga Ibu Rini. Ibu, sebentar kita pergi ke mall ya. Iya Pak, kita pergi beli jajanan, punya pakaian ya Pak. Iya Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini rumahnya Ibu Rini ya? Ayo silakan duduk, Bu Bidan. Iya. Ya, terima kasih Bu. Tia. 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 Kesini dulu, Tia.
buatkan minuman buat Ibu Bidan dulu, Tia. Ah, Tia, buatkan dulu. iya. Setelah sampai di rumah Ibu Rini, Bidan Dila dan beserta Bidan Indah menjelaskan maksud tujuan kedatangan mereka. Bu Bidan, maaf ya kelakuan anak saya tadi ya, Bu. Ya tidak apa-apa, Bu. Ngomong-ngomong tadi Ibu sudah makan apa sama minum apa ini? Saya ada makan mie goreng sama minum kuku bima, Bu. Oh iya Ibu. Tadi Bidan Indah sama Bidan Tia sudah melakukan kunjungan di rumah Ibu ya. Dan ada laporan bahwa di rumah Ibu kebersihan atau pola hidup sehat Ibu kurang. Makanya di sini saya sebagai bidan dan teman-teman bidan saya juga akan melakukan penyuluhan pada keluarga Ibu, pada anak-anak Ibu, suami Ibu, dan khususnya untuk Ibu ya. Iya, Bu. Ya Ibu dan Bapak silakan panggilkan anak-anak. Karena di sini saya dan teman-teman bidan akan segera melakukan penyuluhan. Iya, Bu. Udah. Ya. Mereka langsung melakukan penyuluhan kepada keluarga Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih atas kesempatannya Ibu Rini sama Pak Joko telah memberikan kesempatan untuk memberikan penyuluhan. Bidan Dila membagikan beberapa lembaran leaflet mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, tentang bahaya merokok, bahaya membuang sampah sembarangan, tata cara mencuci tangan yang baik dan benar, yang paling penting adalah tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Di sini saya akan memberikan media leaflet ini untuk Pak mengenai bahaya rokok, ini untuk adik mengenai cara mencuci tangan yang benar, dan ini untuk keseimbangan gizi buat ibu hamil, dan ini untuk adik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi seimbang pada ibu hamil, dan di sini ada Bidan Indah akan menjelaskan mengenai bahaya rokok dan cara membuang sampah yang benar pada tempatnya. Dan di sini Bidan Tia akan menjelaskan mengenai cara mencuci tangan dan mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan aktivitas berikutnya. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat gizi bagi ibu hamil. Gizi dan nutrisi pada ibu hamil merupakan hal yang penting yang harus dipenuhi untuk kesehatan ibu dan janin. Gizi seimbang pada ibu hamil itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, dan fungsinya makanan yang mengandung karbohidrat antara lain untuk meningkatkan kesehatan ibu. Di antaranya adalah nasi, jagung, ketela. Sayur-sayuran yang harus dikonsumsi yaitu seperti sayur bayam, kangkung, dan kangkung atau sayur-sayur lainnya yang memberikan asam folat atau ada zat besi untuk menambah darah, dan asam folat untuk menambah kecerdasan anak seperti sayur kangkung tadi. Bahaya nutrisi, kekurangan nutrisi pada ibu hamil yaitu terjadinya anemia, pendarahan, dan mudah terjadi infeksi, dan berat badan kurang normal. Dan pada bayi yaitu terjadi keguguran, lahir mati, kematian neonatal, BBRR, dan kehamilan prematur. Ya, itu saja sedikit materi mengenai bahaya gizi ibu hamil. Jadi disarankan kepada ibu untuk tidak mengonsumsi makanan yang dapat mengganggu nutrisi ibu pada saat ibu sedang hamil, yaitu tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak makanan seperti mie, dan tidak boleh mengonsumsi minuman seperti kuku bima. Itu akan mengganggu gizi dan pertumbuhan bayi. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bidan Tia untuk menjelaskan bagaimana tata cara dan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya baik, di sini langsung saja saya Bidan Tia, saya akan menjelaskan tentang mencuci tangan.
Basahi tangan dengan air yang mengalir dan bersih. Tuangkan cairan sabun ke telapak tangan. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Tekan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan dan gosok perlahan. Setelah itu bilas dan keringkan. Jadi untuk adik, ibu, dan bapak sebaiknya sebelum makan diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya infeksi cacing, infeksi mata, dan infeksi kulit. Ya, baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bidan Indah untuk menjelaskan tentang bahaya merokok dan bahaya membuang sampah sembarangan. Baik, kepada ibu, bapak, dan juga adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya asap rokok. Rokok merupakan benda beracun yang memberi efek samping dan sugesti yang merasa lebih jantan, yaitu kandungan asap rokok 4.000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Langsung saja ke penyakit yang disebabkan oleh rokok. Di sini ibu dan bapak harus mengingat tentang penyakit apa saja yang disebabkan oleh rokok, yaitu ada stroke, yang dimana stroke menjadi penyebab utama. Yang keduanya ada mata. Perokok berisiko 3 kali lebih tinggi penderita katarak yang menyebabkan kebutaan. Yang ketiganya mulut atau tenggorokan, mengakibatkan kanker mulut, tenggorokan, pita suara, dan esofagus, juga penyakit gusi, pilek, dan kerongkongan kering. Yaitu sampah yang kering. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya, baik milik publik atau umum maupun pribadi. Kepada bapak dan ibu dan juga adik-adik, selebihnya saya serahkan kepada Bidang Dila. Adalah penyuluhan singkat dari kami. Jadi yang harus Ibu Rini dan dan Pak Joko jelaskan kepada anak-anak yaitu harus rajin-rajinlah menjaga kebersihan, terutama pada kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Dan untuk adik Vika, jangan membuang sampah sembarangan lagi ya. Ya. Untuk adik Tia, rajin-rajinlah berolahraga, jangan terlalu bermalas-malasan. Sering-sering membantu pekerjaan ibu karena kan sekarang ibu lagi hamil. Dan untuk Pak Joko, nanti isap rokok jangan di depan ibu ini dan adik-adik ya. Di lingkungan usahalah mengisap di lingkungan di luar dari ruangan seperti ruang tamu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti liquidnya dibaca-baca ya Ibu, Pak, adik. Ya, sekian, kami pamit kembali ke tempat kerja kami ya. Kalau ada hal-hal yang bisa kami tolong, silakan hubungi kami di puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Kalmata ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Permisi.